Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rasid Hendy, di channel kesayangan kita, channel Rasid Hendy. Channel dengan moto terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama, hadir kembali. Dan topik tayangan video kami kali ini adalah yang berikut ini. Topik tayangan video ini adalah merupakan bagian dari tayangan-tayangan video di channel Rasid Hendy. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rasid Hendy ini dengan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah. Dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru dari channel Rasid Hendy ini. Dan agar semakin banyak sahabat di luar sana mendapatkan manfaat dari tayangan video kami ini, kami mengajak sahabat semua untuk menekan klik tombol like atau suka dan share atau bagikan topik tayangan video kami ini ke media sosial sahabat semua. Kami berharap sahabat semua menikmati dari tayangan video kami ini. Untuk itu mari kita saksikan tayangan video berikut, tapi setelah yang satu ini. Halo sahabat, bertemu kembali bersama dengan saya Rasid Hendy. Di edisi saat ini, topik yang diangkat adalah terkait dengan bagaimana tahapan pendampingan konsultasi menuju sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Jadi sahabat yang bekerja di organisasi atau perusahaan yang ingin melakukan kegiatan sertifikasi ISO 9001, maka berikut adalah topik yang bisa sahabat simak. Jadi tetap terus menyimak dari topik mengenai hal ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai tahapan pendampingan konsultasi menuju sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Oke, mungkin sahabat terkait dengan manfaat implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 ini sering dibahas atau mungkin sering diulas ya. Nah, berikut kami akan sampaikan apa sih manfaat implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 ini, supaya sahabat di organisasi atau perusahaan yang merasa bahwa ini ada manfaatnya untuk perusahaan dan apa sih manfaatnya, kita akan simak di tayangan yang berikutnya. Baik, berikut ini adalah beberapa manfaat dari implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Mari kita simak apa manfaat dari implementasi dan sertifikasinya. Baik sahabat, berikut adalah beberapa manfaat dari implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Di sini ada beberapa manfaat dari implementasi dan sertifikasinya. Yang pertama saya sampaikan satu persatu adalah image dan kredibilitas. Kemudian yang kedua adalah mematuhi peraturan. Lalu yang ketiga adalah prosedur yang kerja yang jelas. Kemudian yang keempat adalah kepuasan pelanggan. Kelima adalah manajemen resiko. Dan yang keenam adalah budaya perbaikan. Ini adalah 6 manfaat yang dirasakan oleh organisasi atau instansi atau perusahaan yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Kita akan simak masing-masing dari manfaat implementasi dan sertifikasi ini di tayangan-tayangan kita yang berikutnya. Kita simak terus bahasan mengenai hal ini. Baik, kita masuk ke manfaat yang pertama. Tadi sudah disampaikan bahwa manfaat yang pertama adalah meningkatkan image dan kredibilitas dari organisasi atau perusahaan. Nah, terkait dengan image ini adalah dengan menerapkan implementasi kemudian sertifikasi dari sistem manajemen mutu ISO 9001 ini, maka dari sisi image-nya adalah kesan terhadap perusahaan yang sudah menerapkan ISO 9001 akan lebih meningkat di mata pelanggan, calon pelanggan, kemudian karyawan, calon karyawan, lalu perusahaan kompetitor dan juga masyarakat umum. Kemudian dari sisi kredibilitasnya adalah
Kepercayaan terhadap kualitas dan kapabilitas perusahaan yang sudah menerapkan ISO 9001 ini akan lebih tinggi di mata baik itu pelanggan, calon pelanggan, karyawan, calon karyawan, perusahaan kompetitor, dan masyarakat umum. Ini adalah manfaat dari implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 yang pertama. Lalu apa manfaat yang berikutnya? Kita simak. Oke, kemudian manfaat implementasi dan sertifikasi yang kedua adalah mematuhi peraturan. Nah, di dalam standar sistem manajemen mutu ISO 9001 dinyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah dengan cara jaminan kesesuaian terhadap peraturan perundangan terkait. Jadi dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001, secara otomatis organisasi atau perusahaan itu akan juga mematuhi peraturan yang berlaku. Ini adalah manfaat yang kedua dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Kita lanjutkan dengan manfaat yang berikutnya. Lalu manfaat implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 yang ketiga adalah prosedur kerja yang jelas. Di dalam standar sistem manajemen mutu ISO 9001, organisasi atau perusahaan diminta untuk memetakan proses bisnisnya. Jadi, bisnis proses mapping dengan lengkap, sehingga semua proses itu terpetakan dengan baik dan tidak ada proses yang tertinggal. Fungsi dari peta proses bisnis ini adalah membantu organisasi atau perusahaan melakukan identifikasi terhadap prosesnya dan pada akhirnya akan mengendalikan proses-proses yang terpetakan tersebut ke dalam prosedur kerja. Dengan adanya prosedur kerja, maka kegiatan yang ada di organisasi atau perusahaan akan tertata dan membantu di dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi ini adalah manfaat yang ketiga dengan implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Lalu manfaat berikutnya apa? Kita simak yang berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Tapi jangan lupa buat sahabat yang belum melakukan klik tombol subscribe, silakan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kemudian manfaat implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 yang keempat adalah tercapainya kepuasan pelanggan. Jadi salah satu fokus dari penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 ini adalah kepuasan pelanggan. Mengenai kepuasan pelanggan ini terdapat di beberapa klausul atau persyaratan dalam standar ini, sehingga secara otomatis perusahaan yang menerapkan standar ini, maka kepuasan pelanggan merupakan salah satu tujuan penerapannya, yang pada akhirnya akan membantu organisasi di dalam memelihara pelanggannya serta untuk mendapat prospek pelanggan yang baru. Jadi ini adalah manfaat yang keempat dari implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 di organisasi atau perusahaan. Kita lanjutkan dengan manfaat yang berikutnya. Oke, kemudian manfaat yang kelima dengan implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 ini adalah manajemen resiko. Nah, di konsep baru yang dibawa oleh sistem manajemen mutu ISO 9001 versi tahun 2015 adalah risk-based thinking atau pemikiran berbasis resiko. Jadi dalam standar ini, organisasi diminta untuk melakukan identifikasi semua potensi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap hasil yang sudah direncanakan dengan menetapkan rencana tindakan untuk mencegah potensi risiko tersebut terjadi. Jadi ini adalah konsep baru di versi tahun 2015 ini di dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 ini adalah mengenai manajemen resiko. Jadi organisasi yang melakukan implementasi dan sertifikasinya terkait dengan sistem manajemen mutu ISO 9001 diharapkan risiko itu bisa dikendalikan atau di-manage. Lalu apa manfaat berikutnya dengan implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 ini? Kita lanjutkan. Baik, manfaat yang keenam
dari implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 ini adalah dilakukannya atau terjadinya budaya perbaikan. Karena fokus lainnya dari penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 adalah terkait dengan perbaikan atau peningkatan yang berkelanjutan. Dengan model proses PDCA yang diterapkan di dalam standar ini akan membantu organisasi atau perusahaan di dalam melakukan kegiatan perbaikan atau peningkatan yang berkelanjutan. Jadi harapannya adalah perusahaan atau organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 ini akan terjadi budaya perbaikan atau peningkatan yang berkelanjutan, sehingga nantinya organisasi atau perusahaan itu mencapai kondisi yang lebih baik dan mencapai yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari implementasi dan sertifikasi sistem manajemen mutu ISO 9001 ini. Kurang lebih ada 6 manfaat yang sudah kita bahas. Jadi harapannya adalah supaya organisasi atau perusahaan itu menjadi mantap dan yakin bahwa organisasi atau perusahaan itu akan menjadi lebih baik dengan menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001. Oke. Ini yang terkait dengan manfaat implementasi dan sertifikasi. Kita lanjutkan pembahasan kita. Demikian bahasan dari topik video kami kali ini. Semoga sahabat semua mendapatkan pencerahan dan manfaat dari topik tayangan video kami ini. Dan ini adalah salah satu bagian yang ditayangkan di channel Rashid Hendy ini. Jadi pastikan sahabat semua agar dapat mengikuti tayangan video kami lainnya menjadi sahabat channel Rashid Hendy dengan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah, dan pastikan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru dari channel Rashid Hendy ini. Kemudian kami mengajak sahabat semua untuk menekan klik tombol like atau suka dan share atau bagikan topik tayangan video ini ke media sosial sahabat semua agar semakin banyak sahabat di luar sana yang mendapatkan manfaat dari tayangan video kami ini. Silakan kirimkan komentar sahabat terkait dengan tayangan video kami ini, termasuk bila mana ada sahabat menginginkan topik untuk diangkat di topik kami berikutnya. Silakan sampaikan juga di kolom komentar yang ada di bawah. Semoga nanti di tayangan video kami lainnya yang berikutnya bisa kami tayangkan. Dan jangan lupa untuk terus menonton tayangan-tayangan video kami lainnya, tayangan video kami yang menarik. Dan pastikan sahabat semua untuk terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama. Kami akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.